Sebagai Filda di sini, Filda mau pamit sama kalian. Aku mau pamit, aku mau resign dari YouTube. Di sini sih aku cuma minta restu ataupun restu dan izin kamu izinin nggak aku lepas dadar. Mohon maaf guys, aku berat sumpah, tapi aku harus ngelakuin. Pelan-pelan. Gini guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zafila TV. Salam santun. Jadi guys, mungkin Filda to the point aja deh biar nggak lama-lama ya. Sebagai Filda di sini, Filda mau pamit sama kalian. Aku mau pamit, aku mau resign dari YouTube. Soalnya aku lagi ini guys, kalian pasti kan sering yang berteman sama aku entah di Instagram ataupun di WA, kalian pasti ngeliat story aku kayak lagi ada sesuatu yang masalah atau sesuatu hal yang terjadi pada diri aku dan kehidupan aku gitu. Kayak aku lagi dilema sama diri aku, kayak apa ya? Aku tadi posting story tentang biar kalian nanti kan nggak kebingungan kok tiba-tiba kayak gini gitu, kok tiba-tiba kayak gitu kan. Aku udah sempet tadi aku nanya di Instagram, aku nanya juga di WhatsApp. Aku bilang kayak gini, aku bilang kayak gini, apakah saya terlalu berlebihan dengan pakaian saya yang sekarang gitu kan. Terus kenapa aku bilang aku nanya apakah saya terlalu berlebihan, sorry guys rame. Kenapa aku nanya apa aku terlalu berlebihan gitu dengan pakaian aku kayak gini gitu. Soalnya kan mungkin kalian pernah di fase aku kayak aku juga lagi naik turun imannya gitu ya, lagi down gitu ya. Tidak mungkin lah kita makhluk yang sempurna gitu ya, pasti ada rasa lemah kita, rasa batas sabar kita pasti ada. Gak munafik, saya seperti itu kok. Saya sama seperti kalian. Terus ke orang lain mandang saya dengan pakaian saya yang sekarang tuh, seakan-akan saya adalah orang yang sempurna, adalah orang yang suci, padahal sama sekali tidak. Aku bukan orang yang baik gitu ya. Tapi kalian pasti yang berteman di Instagram pasti tahu kan, aku lagi beberapa hari ini aku lagi ngalamin mental aku yang lagi naik turun gitu ya. Aku lagi bingung sama diri aku sendiri. Terus aku udah beberapa kali mikir, aku kayak apa aku nyerah ya sama omongan netizen gitu kan. Aku nggak suka aja apa-apa kan disangkut pautkan sama pakaian gitu, aku nggak suka gitu. Sedangkan aku memperjuangkan pakaian yang aku pakai sekarang itu udah terlalu lama gitu kan, udah lama banget, bahkan itu perjuangannya Masya Allah banget gitu, Subhanallah banget gitu. Terus pakaian yang aku pakai sekarang ini adalah sebagai pembenteng buat biar saya nggak kembali ke masa lalu saya lagi gitu kan. Cuma karena mungkin kalian kalau saya buka cadar, kalau saya buka cadar mungkin kalian bakal puas gitu ya, nggak akan ada netizen yang hujat lagi mungkin ya. Cuma saya nggak mau gitu pakaian saya pakai itu jadi aku lagi sedikit bingung guys mau ngomong apa. Aku belum kasih tahu Eza sih, tapi nanti aku mau minta tolong dia gitu. Soalnya kan aku juga butuh ridho dia, restu dia. Dia setuju nggak sih kalau aku buka cadar gitu sih. Soalnya kan aku tuh bukan dari alumni pesantren, santri, atau aku lulusan santri, bukan.
Aku adalah seorang pendosa yang hijrah di masa lalu. Aku dulu tidak nutup aurat, bahkan aku sangat sekali memamerkan aurat. Bahkan untuk menutup aurat saja saya tidak mau dulu gitu, karena saya kayak mikir, karena pergaulan saya juga di masa lalu, karena saya mikir juga, ngapain sih tutup aurat kayak gitu, enggak, ini aku nggak mau dulu gitu kan. Tapi karena perjuanganku yang begitu besar, akhirnya sampai sekarang saya masih bertahan dengan memilih menutup aurat gitu. Ya aku mikir juga, masa iya saya harus lepas lagi, sedangkan pakaian ini adalah pakaian yang membentengi saya untuk kembali ke masa lalu lagi kayak gitu. Nah, Yang sini. Mana mau duduk? Sini. Ini aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Kan aku kayak lagi dilema banget gitu sama diri aku sendiri. Terus kamu tahu kan masa lalu aku tuh kayak gimana gitu kan. Terus kamu tahu aku perjuangin diri aku dulu buat sampai di titik ini aku nutup aurat tuh kayak gimana gitu, kamu tahu gitu. Terus sedangkan pakaian ini tuh kayak membentengi diri aku buat supaya aku nggak kembali ke masa lalu lagi gitu. Di sini sih aku cuma minta restu restu dan izin kamu izinin nggak aku lepas sadar. Lepas sadar. Iya. Ya gimana ya, sebenarnya berat sih, tapi ya kembali ke pribadi masing-masing gitu kan. Karena mungkin dari tentang curhatan kamu kayak kemarin ngasih tahu aku tentang dilema besar kayak pada diri sendiri, atau tentang masalah netizen atau apa kayak dianggap berlebihan atau apa ya, mungkin ya mungkin ya, tapi dengan berat hati ya saya ikhlaskan aja lah. Jadi di sini aku nggak susah sebenarnya guys, tapi ya aku susah kembali banget ngomongnya. ke pribadi Di aja. sini yang jadi taruhannya itu adalah mental aku banget kan. Kalian tahu beberapa hari ini aku nggak ngonten, terus kalian tahu juga yang berteman sama aku di Instagram atau di WhatsApp, kalian tahu kayak story aku kayak ya menunjuk ke diri aku yang lagi kayak, Kak Filda kan banyak juga yang nanya di Instagram, Kak Filda kenapa kok kayak sepertinya kayak lagi down banget gitu. Buat kalian makasih udah semangatin saya gitu di Instagram. Cuma saya nggak pernah buat story atau galau atau dilema tentang diri saya kalau saya benar-benar nggak lagi down gitu kan. Cuma karena memang beberapa hari ini kalian tahu saya lagi di fase down gitu, pun kayak lagi nggak ada semangat sama sekali. Jadi ya udah, daripada kalian nanya-nanya terus kenapa kok storynya kayak gitu kak, gini kenapa, ada masalah apa, ya udah mending Filda klarifikasi di sini gitu. Jadi Filda kemarin kan Filda ngeprank gitu kan ya, kemarin Filda ngeprank itu ngeprank lepas sadar kan, ngeprank buat kagetin kalian aja, karena iseng-iseng aja sih gitu, biar kalian juga nggak terlalu serius aja gitu kan. Jadi kali ini saya udah dong, biar cepet aja. Ya udah dah, Buka Ayang aja yang buka ya. Jadi gini guys, saya izin buat kalian semua ya, mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan yang kami bisa hadirkan buat kalian ya, tapi ini mungkin udah titik jelasnya seperti ini ya guys ya. Aku dengan berat hati aku harus melepasnya. Bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Mohon maaf guys, aku berat sumpah, tapi aku harus ngelakuin ya. Pelan-pelan. Gini guys, ya guys, kok cadarnya dua guys, gimana kamu kok dua? Hah? Ini dua pakai double. Cie gagal ya buat jatuhin mental aku. Cie gagal ya mau buat aku buka cadar. Yang kena prank. Halo guys, kena prank lagi. Aduh. Jadi
aku tuh gak mungkin lah aku buka cadar gitu aja. Terus memang banyak banget yang orang-orang yang gak suka sama aku, kayak pengen banget kayak aku nyerah gitu, nyerah buat banyak banget orang-orang yang mau jatuhin mental aku supaya aku kembali ke masa lalu saya, kayak aku buka aurat lagi, terus aku kayak gak jelas lagi di kehidupan masa lalu. Banyak banget orang-orang yang pengen aku kembali ke masa lalu, cuma mungkin kalau dia nonton atau siapapun kamu yang nonton yang jadi netizen, mungkin pasti kamu suka gitu aku ya, kayak aku udah menang nih, dia bakal nyerah nih, kayaknya bakal Ya, jatuh nih betul. mentalnya gitu kan. Kita nggak akan nyerah guys. Aku nggak akan nyerah gitu. Yang penting selama saya tidak merugikan hidup kamu, selama saya tidak apa ya minta makan sama kamu, bahkan saya tidak mengurusi kehidupan kamu sama sekali, saya tidak nyerah apapun komentarmu, gimana pun pendapatmu. Karena saya tahu sejatinya yang berhak menilai hidup saya itu adalah Allah, itu bukan kamu gitu. Jadi kamu itu cuma lalu siapa ya? Aku nggak bilang kalian, kamu yang merasa yang suka banget jarinya atau mulutnya suka menghujat saudarinya atau saudaranya sendiri, itu kan aku udah selalu bilang sama siapapun, saya ini bukan orang baik ya. Jangan berpikir saya berpakaian kayak saya kayak gini nih hanya menjalankan kewajiban saya. Masalah sikap dan sifat saya atau tutur kata saya yang salah itu urusan pribadi saya dengan Tuhan saya gitu. Saya seorang pendosa ini menasihati kalian tuh bukan berarti diri saya udah benar gitu. Tapi kalian ada kan satu dalil yang bilang jangan pernah meremehkan nasihat seorang pendosa. Bisa jadi amalan dia lebih banyak daripada orang yang soleh tapi sombong sama ilmunya, kayak gitu kan. Banyak banget kan yang orang-orang yang merasa soleh dah gini ini yang paling benar. Betul. Ini yang salah, ini yang benar gitu. Perlu kalian ingat guys, lebih baik kalian menghormati orang yang beradab daripada orang yang berilmu gitu, karena sejatinya kalau orang yang berilmu pasti beradab. Dan orang yang berilmu belum tentu beradab. Kan orang beradab pasti berilmu, tapi orang yang berilmu gitu. Belum tentu beradab. Oke gitu maksudnya ya, aku salah caption guys. Sorry guys. Lebih pinter dia guys ya, masalah caption agama kalau aku nggak bisa guys. Seperti itu apa namanya ya? Intinya ya kayak saya ya, konten saya kayak menasihati orang, terus kayak postingan saya kadang menasihati orang, itu juga bukan berarti saya itu lepas dari dosa dan saya sudah benar gitu kan. Kan udah dijelaskan jangan lihat, ada suatu hadis, satu dalil ya kalau nggak salah, jangan lihat siapa yang menyampaikan, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dia sampaikan gitu. Intinya kayak gitu. Jadi kalau selama yang dia sampaikan itu baik, terima. Tapi kalau memang dia sampaikan buruk, jangan diterima. Tapi jangan lihat dia seorang pemabuk, dia nasihatin saya nggak pantas. Tapi selama seorang pemabuk itu menyampaikan suatu kebenaran dan itu baik buat diri kita, ambil saja gitu, apa salahnya. Intinya seperti itu. Di sini saya ngelakuin ini buat kalian atau kamu dan siapapun dimanapun berada, jangan mudah membuli atau bullying itu gak boleh loh. Itu bahkan bisa mengambil mental orang lain, bahkan bisa mengambil nyawa orang lain. Tanpa sadar kalian bisa menjadi pembunuh dalam diam gitu kan. Jadi jangan sampai kalian kayak jadi sosok seperti itu ya, jahat banget loh gitu. Tapi untung orangnya aku kuat gitu ya. Intinya support saya untuk kedepannya supaya semangat berkarya. Insya Allah saya akan tetap menjadi diri saya gitu. Intinya kayak gitu sih. Cukup aja ya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.